Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada kesempatan malam kali ini, malam yang berbahagia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih di fasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat. Kita sudah sampai ke sunnah yang ke-18, ya, betul ya? Sunnah yang ke-18, di mana Syekh mengatakan wal khusyu'u, ya. Di antara sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan di dalam sholat adalah khusyuk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah atau kaum beriman, yang dimana karakteristik mereka salah satunya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang dimana mereka senantiasa khusyuk ketika melaksanakan sholat. Khusyuk maknanya adalah hudurul qalbi wa sukunul jawarih, ya, adalah menghadirkan hati, mentautkan hati seorang yang melakukan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada bacaan-bacaan yang ia baca di dalam sholatnya. Dan juga sukunul jawarih artinya anggota tubuhnya, ya, gerakan yang ia kerjakan di dalam sholat itu dilakukan dengan penuh ketenangan. Dan ini merupakan sunnah yang amat sangat ditekankan, dikarenakan khusyuk ini merupakan ruhnya sholat itu sendiri, dan ia merupakan sunnah yang paling penting, dikarenakan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semua, banyak orang yang sholat, ya, dan ia tidak selesai dari sholatnya, melainkan ia mendapatkan pahalanya setengahnya. Sebagiannya ada yang mendapatkan seperempatnya, sebagian ada 2/3-nya, dan seterusnya. Bahkan sebagian ada orang yang melaksanakan sholat namun ia tidak mendapatkan pahala apapun, hanya sekedar sholatnya itu menggugurkan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam. Ini dikarenakan kurangnya atau tidak hadirnya khusyuk ketika ia melaksanakan sholat. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali berpendapat khusyuk ini, ya, termasuk syarat, ya, syarat sholat itu sendiri. Artinya bila seseorang melaksanakan sholat tanpa khusyuk di dalamnya, sholatnya itu tidak sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Tapi maknanya bukan berarti kita nggak boleh, menurut pendapat Imam Ghazali itu artinya kita khusyuk terus, artinya kita terus senantiasa mentadabburi, merenungi, ya, hadir hati kita dan pikiran kita selama kita melaksanakan sholat sepanjang waktu sholat. Bukan maknanya seperti itu, akan tetapi setiap dari bagian-bagian sholat itu mesti dihadirkan khusyuk walaupun sebagian dari bagian-bagian
Sholat artinya di dalam berdiri kita tuh ada khusyuknya, walaupun di sebagian berdirinya. Walau di ruku kita tuh ada khusyuknya. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah wa tadabburul qiraati wa dzikr, ya, hendaknya mentadabburi bacaan dan juga zikir yang dibaca di dalam salat. Artinya ketika ia salat hendaknya ia merenungi, memahami, mendalami, ya, mendalami, merenungi, mentadabburi isi bacaan yang ia baca, baik itu Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga zikir-zikir yang ia baca selama dia melaksanakan sholat. Nah, perlu diketahui jamaah sekalian atau para ikhwah sekalian, seseorang mengucapkan zikir itu tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan setelah ia mengetahui maknanya. Setelah ia mengetahui maknanya. Tentu bukan maknanya dalam artian secara detail, tetapi makna secara umum. Nah, ini tentu kalau misalnya maknanya secara detail, ini menjadi akan sulit bagi orang yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai bahasa Arab. Tapi yang dimaksud adalah pemahaman secara umum tentang zikir yang ia baca selama di dalam sholat dan juga di luar sholat. Nah, lalu selanjutnya adalah yang diantara yang disunahkan untuk dikerjakan di dalam sholat adalah wa tatwilu qira'atir raka'atil ula ala tsaniyah. Hendaknya ia lebih memanjangkan bacaannya di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Tapi ini dalam artian secara umum, kecuali di dalam sholatul jumu'ah, sholat Jumat. Karena di sholat Jumat ini kita disunahkan untuk membaca suratul A'la, dan yang di rakaat pertama dan di rakaat kedua itu suratul Ghasyiyah. Yang dimana suratul Ghasyiyah ini lebih panjang daripada suratul A'la. Nah, ini jadi tentu pengecualian. Artinya Rasulullah SAW atau hadis-hadis yang menunjukkan akan bahwasannya Nabi Muhammad SAW lebih memanjangkan bacaannya di rakaat pertama daripada di rakaat kedua, itu adalah sifatnya perbuatan secara kebanyakan atau mayoritas perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang dimana tentu tidak menjadi sebuah hal kontradiktif ketika kita mendapati sebagian sholat itu disunnahkan untuk memanjangkan bacaannya di rakaat kedua daripada rakaat yang pertama. Ya, hal ini berdasarkan sebuah hadis, wa yatulu raka'atal ula min adh-dhuhr wa yuqassiru aw yutawwilu raka'atal ula min adh-dhuhr wa yuqassiru ats-tsaniyah. Dan beliau Nabi Muhammad SAW lebih memanjangkan rakaat yang pertama, ya, bacaannya di rakaat pertama, dan lebih memendekkannya di rakaat yang kedua. Nah, lalu di antara sunnah yang dianjurkan atau yang sangat ditekankan untuk dihadirkan dan dilaksanakan, ya, ketika hendak sholat adalah wadukhuluha binasyatin wa faraghi qalbin. Hendaknya dia ketika hendak mau masuk sholat itu dengan penuh semangat, ya, jangan kayak orang lesu gitu, kayak orang nggak, ya, kurang greget, ya, kalau bahasanya orang, ya, kebanyakan nanti kurang greget, tapi dia harus sholat dengan penuh apa? Dengan penuh semangat. Karena kenapa? Hakikatnya ia sedang berinteraksi atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ibaratnya kalau misalnya bermunajat atau berbicara, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang memiliki kedudukan, kita bakal semangat nggak? Betul ya? Nah, apalagi kalau kita bermunajat, berinteraksi, berkomunikasi dengan pemilik alam semesta ini, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai, yang menciptakan semesta alam ini. Nah, dan ini juga supaya kita membedakan diri kita dengan mereka kaum munafiqin. Munafiqin yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau enggak melaksanakan, mereka tidaklah melakukan sholat, mereka melakukannya dalam kondisi bermalas-malasan atau enggak semangat. Tidak semangat. Nah,
Dan juga wa faraghi qalbin, dan mengosongkan hati dan pikiran dari segala hal yang dapat melalaikan dan menyibukkan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ya menganjurkan, memerintahkan kepada kita semua, tentu perintahnya ini bukan sifatnya wajib ya, adalah kalau udah makanan dihidangkan ya jangan sholat, tapi apa? Makan dulu. Tapi para ulama menjelaskan bahwasannya bukan perintahnya secara mutlak. Artinya makanannya itu kalau misalnya kondisinya kita lapar banget, atau kita ini memang bener-bener selera banget sama makanan ini, kita kepengen banget. Misalnya makanan ini yang jarang kita makan, terus kita dihidangkan makanan tersebut. Nah udah kalau udah kayak gitu, lebih baik kita apa? Makan terlebih dahulu, memakan makanan yang sudah dihidangkan, baru melaksanakan sholat. Karena kenapa? Nah, menyebabkan apa? Nggak konsen jadinya, ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW melarang kita, menganjurkan kita kalau misalnya kita udah kepengen ke kamar mandi nih, dalam kondisi sudah bahasanya orang kebelet ya. Nah itu hendaknya kita selesaiin dulu hajat kita keluarin dulu tuh, kita kosongkan supaya apa? Tidak mengganggu, menjadikan pikiran kita masuk ke dalam sholat itu sudah kosong dan totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Lalu di antara atau sunnah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam fasal ini adalah wa kathratud du'ai fis sujud, memperbanyak berdoa di dalam sujud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Ya, posisi seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akthiru ad-du'a. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah berdoa. Nah, ini ada perintah, anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memperbanyak berdoa. Tapi para ulama menjelaskan bukan hanya sujud saja, tapi juga di antaranya ruku. Tapi di antara dua tempat ini yang paling afdal, ya ini fadilah, tapi di antara dua fadilah ini, keutamaan ini yang paling utama adalah apa? Ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika kita bersujud ini, selain memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi kita dalam kondisi idlal wal khudu' wa khudu'ut tam wal inqiyad. Kita dalam kondisi merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam posisi ya letak kondisi kita ini dalam kondisi yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling memiliki kemuliaan ini di bawah lebih rendah daripada bagian tubuh kita yang paling kurang bagus lah, bahasanya begitu enaknya ya, karena bokongan kayak gitu ya, bener ya. Dan juga kita meletakkan ke tanah. Nah ini menunjukkan akan penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini nggak boleh menghinakan diri kita kepada manusia manapun, ya. Tidak boleh menghinakan manusia manapun, hatta orang yang punya kedudukan, hatta di hadapan orang yang punya kekayaan. Bahkan sebagian para ulama sampai mengatakan, ya dari kalangan Hanabilah mengatakan, seseorang itu disunnahkan untuk mencium tangan orang alim, tapi terlarang ya ketika mencium tangan seseorang dikarenakan ia memiliki harta, sampai seperti itu ya. Nah maka yang paling pantas untuk mendapatkan penghinaan kita, ketundukan kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita sudah selesai di dalam fasal yang disunahkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Lalu Syekh melanjutkan faslun wa tabtulus sholatu bil kalamil kathir. Nah, Syekh akan menjelaskan setelah kita mengetahui nih apa saja yang diharuskan untuk kita kerjakan di dalam sholat, apa saja yang disunnahkan untuk kita kerjakan di dalam sholat. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan apa-apa saja yang dapat membatalkan dan menjadikan sholat kita ini tidak diterima dan menjadi tidak sah. Ya, karena ini penting nih. Supaya apa? Kita jangan sampai udah capek-capek ngelaksanain sholat, tahu-tahu nggak bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana harap yang di tengah agak ini deh, majuan ke depan. Minta maaf ya, biar yang di belakang biar lebih, masih banyak kosong soal di depan. Ya,
Ayo lagi semuanya. Ayo. Nah. Jangan malu-malu. Ya. Nah. Baik, faslun wa tabtulus salatu bil kalamil katsir. Ya, salat ini menjadi batal dengan beberapa hal, di antaranya adalah dengan ucapan bicara yang banyak, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Salat ini enggak boleh, ya, diucapkan di dalamnya sedikit pun, sepatah kata pun daripada ucapan manusia. Ya, ucapan yang sifatnya interaksi sesama manusia. Innama, sesungguhnya salat ini hanyalah huwa tasbih, isinya tasbih, takbir. Tasbih ini pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir, pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Nah, jadi di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW, la yasluh, nggak boleh kita berbicara yang sifatnya bicara antar sesama manusia. Tetapi kita diperbolehkan mengucapkan ucapan yang di dalamnya terkandung apa? Tasbih, takbir, dan qiraatil Quran. Nah, atas dasar inilah dari hadis ini, yang dimana hadis ini sifatnya mutlak, ya, diperbolehkan kita untuk menambahkan zikir-zikir di dalam sholat. Nah, jadi makanya kalau ada ulama kadang suka nambahin seperti ya yang suka jadi pertanyaan menjadi pertanyaan beberapa kali ditanyakan di majelis ini, ya, wa'afini wa'fu anni. Karena ini termasuk apa? Tasbih dan juga takbir. Intinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama di sini Syekh mengatakan bil kalamil katsir. Ya, bil kalamil katsir. Tentu ini bila dilakukan dengan sengaja, sengaja, dan juga dia mengetahui bahwasannya ini terlarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam sholat. Walaupun dia nih tahu nih haram, tapi dia nggak tahu konsekuensinya. Kalau mengerjakan ini menyebabkan batal sholatnya. Jelas ya? Tetap itu, jadi dia melakukan alim dan secara sengaja, dan juga secara dan dia juga mengetahui akan keharaman atau tidak diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan untuk berbicara ucapan manusia, ya, ucapan sesama manusia di dalam sholatnya. Nah, ini juga berdasarkan sabda Nabi dalam sebuah hadis, ya, sahabat pernah mengungkapkan, kunna natakallamu fi shalah. Dulu kita, kata sahabat nih, dulu suka ngomong di dalam sholat. Dulu. Kan kunna, kata sahabat, dulu. Yukallimu rajulu sahibah, seorang ngajak ngomong temennya, ya, wa huwa ila janbihi fi shalah, dan dia ada di sampingnya ketika salat. Hatta nazalat, sampai turun, wa qumu lillahi qanitin, dan bangkitlah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuan. Fa umirna, atau dengan diam, ya. Fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Nah, jadi kalau pembicaraannya banyak, ya, dan dia kondisinya dia tahu, ya, dia mengerjakannya dengan sengaja, dan dia tahu ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam sholat, itu semua membatalkan sholat. Nah, sekarang posisinya, kalau tadi kan syaratnya dua, kalau dia melakukannya dalam kondisi dia nggak sengaja, seperti orang keceplosan aja gitu, karena suka gitu kan, keceplosan. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Atau dia tidak tahu. Nah, jadi, ya, al-kalam katsir, ya, yang disebut al-kalam al-katsir. Al-kalam katsir, entah ya, kalam nih bicara, ya, katsir banyak. Itu syaratnya dua, membatalkan, ya, dengan sengaja dan aliman sengaja, aliman amidan, dan dia tahu, ya, atau ilmu, punya ilmu maaf
akan keharamannya. Oke. Nah, seseorang kalau sengaja, ya, tidak sengaja, berarti lawannya apa di sini? Tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Tapi tidak sengaja ini kalau sedikit juga. Kalau banyak nggak ada orang nggak sengaja tuh banyak. Jelas ya? Tidak sengaja dan juga sedikit. Ini apa hukumnya? Tidak, maaf, sama dengan apa? Tidak batal. Nah, sekarang ilmu akan keharamannya. Lalu bagaimana kalau ada orang, berarti lawannya apa? Jahil, tidak tahu. Apakah setiap orang tidak tahu ini dimaafkan dalam kondisi seperti ini? Hah? Nah, ini agak kita keluar sedikit ya. Tapi ikutin dulu deh. Orang tidak tahu itu dibagi dua. Ya, tidak tahu ini dibagi dua. Masalah yang umum dan juga masalah perincian. Masalah umum dan masalah perincian. Ini kita konteksnya ngomong yang mana? Masalah yang umum. Oke. Masalah yang umum. Ini kita bicara. Kalau masalah perincian, orang tidak tahu ini hanya sekedar tidak tahu, itu dimaafkan. Itu semuanya dimaafkan. Tapi kalau seperti ini karena apa? Masalah umum. Ada dua syarat yang baru dimaafkan. Ada dua. Ya. Tidak batal dengan dua syarat. Apa pertama? Baru masuk Islam. Masuk Islam. Dan kedua, dia tumbuh jauh dari ulama. Kalau sekarang kondisi kita bukan jauh. Orang yang mengajarkan ilmu disengajakan, dikondisikan untuk tidak mau mengajarkan hal-hal umum, sampai menjadikan masyarakat itu jahil akan agamanya. Nah, kalau misalnya terus dia melakukan pembatal sholat tanpa dia sadari, dimaafkan nggak? Ya udah. Penting kan belajar fikih? Penting kan? Ah, ya udah. Nah, ya, nggak dimaafin. Itu kalau misalnya sedikit kan? Apa lawannya kalau sedikit? Lawannya sedikit, maka dengan kalau apa dia melakukan ilmu kalau dengan sengaja, ilmu dengan akan keharamannya. Sekarang pertanyaannya, ini kan tadi kalau sengaja tapi dikasihnya plus dengan sedikit. Para ulama berselisih. Sedikit itu bagaimana batasannya? Yang disebut sedikit itu bagaimana batasannya? Ya, para ulama di dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat makna sedikit. Sedikit ini ada berapa pendapat? Ada 3. Sebagian ada yang mengatakan 4 kata, sebagian mengatakan 6 kata, sebagian lain mengatakan apa? Dikembalikan kepada huruf. Ini 6 kata dari mana 4 kata? Karena mereka melihat hadis Nabi Muhammad SAW Dzul Yadain. Ketika Nabi Muhammad SAW lupa sholat. Lupa, jadi beliau melakukan sholat zuhur itu hanya 2 rakaat saja. Lalu beliau
salam. Nah, sholat zuhur itu ada berapa? 4. Beliau salam tapi sebetulnya belum keluar kan dari sholat. Akhirnya ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, aqasuratis shalah am nasit? Ya Rasulullah, apakah sholat diperpendek atau engkau yang lupa? Kata Rasulullah, enggak, saya nggak ada yang melakukan kedua-duanya. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Nah, ulama ngumpulin riwayat itu dan mendapati bahwasanya Rasulullah SAW itu hanya baru ada yang sebagian mengatakan 4 kata dan sebagian lagi ada yang mengatakan 6 kata. Jelas ya? Setelah itu, jadi gini, Rasulullah kan harusnya zuhur berapa rakaat? 4, tapi sudah keluar 2. Artinya belum selesai sholat kan? Artinya hukum sholat masih berlaku. Artinya nggak boleh dia melakukan pembatal walaupun udah salam. Iya, masih dia melakukan kalau pembatal sholat artinya sholatnya batal dan diharuskan untuk mengulang sholat dari awal. Nah, ternyata Rasul pas dikumpulkan riwayatnya ada sebagian ulama mengatakan 4, ada sebagian 6. Dan Rasulullah tidak mengulang dari awal sholatnya tapi menggenapkannya, meneruskannya. Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah dua itu dia udah berbincang berarti. Iya, ada perbincangan di situ. Akhirnya sampai 4 kata ada yang dikembalikan kepada uruf. Nah, waktunya Ustaz, waktu dalam bincangnya itu berapa lama Ustaz? Ada Iya. batasannya? Nah, itu kalau waktunya dikembalikan ke uruf. Kalau dikembalikan kepada dianggap panjang atau pendek ini. Kalau sudah terlalu panjang ya harus dari awal. Nah, itu kan Rasulullah sahabat nggak lama ngeliat itu kan bingung kan. Ini 4 rakaat. Tahu-tahu cuma otomatis mereka harus langsung bertanya. Iya, itu ada perbedaan di situ Pak ya. Antara dengan ucapannya dengan batas waktu, kalau sudah panjang harus diulang dari awal. Nah, itu dia. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan yang dikatakan kalam itu ketika keluar dari mulut kita itu 2 huruf. Itu sudah dikatakan kalam. Kalau kita mengeluarkan itu sengaja dan tahu nggak boleh, itu batal. Itu membatalkan sholat. Dipahami ataupun tidak dipahami oleh orang yang mendengarnya. Nah, berbeda kalau yang kita keluarin 1 huruf saja. Karena di dalam bahasa Arab itu ada 1 huruf tapi mengandung makna. Seperti qi, cuman qaf gitu doang. Qaf, qi, artinya jaga. Fi, tunaikan. Tunaikan. Atau dalam artian tepati. Iya. Ya, fi. Ya. Nah, juga banyaklah ada beberapa kata. Nah, kalau 1 huruf itu memiliki makna, itu semua juga membatalkan sholat. Nah, itu makanya hati-hati kalau sampai berdehem. Nah, berdehem itu masuk ke dalam masalah perincian. Artinya membatalkan bagi orang yang sudah tahu. Kalau dia belum tahu, hanya sekedar belum tahu, itu tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Ada 2 kata, ada 2 huruf kan di situ. Malah 3. Tapi kan tidak ada maknanya. Iya, kan tadi saya sudah bilang 2 huruf tanpa makna itu membatalkan sholat. Kalau 1 huruf baru harus memiliki makna. Karena itu di dalam bahasa Arab, kan kita bicara sandarannya dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dan hadis ini dari bahasa Arab. Itu juga disebut dengan al-kalam. Al-kalam. Nah, baik. Nah, sholat itu tidak batal dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, ya. Kalau diucapkan di dalam sholat itu, kesemua hal tersebut itu tidak membatalkan sholat. Lalu yang selanjutnya adalah al-uklul kathir, ya. Al-uklul kathir, ya. Makan banyak, ya. Nah, maka seseorang yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya hingga masuk ke dalam rongga tubuhnya, ya, yaitu lambung, ya, itu semua membatalkan sholat. Lalu yang selanjutnya adalah wal fi'lil kathir,
ya, dan banyak melakukan gerakan-gerakan ya yang di luar daripada gerakan sholat. Nah, yang perlu diketahui bahwasannya untuk mengidentifikasi gerakan-gerakan ya yang membatalkan dengan tidak membatalkan, anggota tubuh itu dibagi menjadi dua. Anggota tubuh yang besar dan anggota tubuh yang kecil. Maksudnya anggota tubuh yang besar itu apa? Seperti tangan, kaki, ya. Itu semua kepala, ya. Kepala, ya, itu semua itu membatalkan sholat. Nah, itu kalau dilakukan dengan banyak, itu semua membatalkan sholat. Seperti menggerakkan tangan. Kalau dia melakukannya 3 kali secara berurutan tanpa ada jeda di antara gerakannya itu, semuanya itu membatalkan sholat. Iya, seperti ada yang mainin jenggot. Nah, berbeda kalau dia, nah kalau garuk, misalnya gini, di saat dia menggerakkan tangannya, gerakan tangan ini ketika gerak dan kembalinya itu dihitung satu gerakan bila tidak ada jeda di antara gerakannya. Misalnya gini, ketika orang dari sedekap, lalu dia mau menggaruk di bagian pundak. Nah, ketika begini nih, nah ini baru dihitung satu karena ada jeda. Tapi kalau dia bisa begini doang, nah itu dihitung satu. Tapi kalau bisa lihat seperti ini, terus kembali lagi dihitung dua. Ini satu, berhenti, lalu ada jeda, baru dihitung dua. Nah, kalau mau menggaruk itu bisa boleh. Dan jari jemari ini termasuk anggota tubuh yang kecil. Artinya, bila dilakukan dengan jumlah yang banyak, itu tidak membatalkan sholat. Nah, makanya kalau misalnya ada orang mau garuk tuh jangan begini. Jangan gerakan semua tangannya. Tapi dia taruh, kalau memang ada kondisi yang mengharuskan dia untuk menggaruk, dia taruh tangannya di posisi tempat di mana dia merasakan gatal, lalu gerakkan jari jemarinya. Nah, kalau begini-begini ini bisa batal. Ya, jelas ya. Nah, kenapa? Nah itu keretek-keretekin kepala itu juga membatalkan sholat itu kalau dilakukan dengan banyak hal. Nah, maka juga perlu diperhatikan bagi orang yang mau mengisi soft, ya, mengisi soft, ya, satu langkah kaki itu dihitung satu gerakan. Satu langkah kaki itu dihitung satu gerakan. Artinya memindahkan kaki yang lainnya itu dihitung berapa? 2. Jelas ya? Nah, maka dari itu hendaknya kalau mau mengisi soft yang kosong di depannya itu dipersedikit langkah kakinya. Ya. Karena itu darurat sifatnya. Tuqaddar biqadariha. Harus diukur dengan kebutuhannya. Misalnya butuhnya cuma 2 langkah, jangan sampai 3 langkah. Butuhnya 1 langkah, jangan sampai 2 langkah. Nah, ketika dia bisa memaksimalkan langkah kakinya untuk mencapai tempat yang kosong itu hanya dengan 2 langkah, maka dia nggak boleh untuk menggapai tempat yang kosong di depannya dengan 3 langkah. Nah, itu perlu jadi perhatian. Kadang-kadang ada orang yang suka, bukan gitu juga, malah kadang langkahnya kecil-kecil gitu. Nah, itu membatalkan sholat itu. Itu hati-hati. Ya, itu membatalkan sholat. Nah, makanya itu Syekh mengatakan kathalathi khatawat, seperti 3 langkah kaki. Wa thalath darabat mutawaliyat, dan juga lentakan kaki atau gerakan-gerakan badan, ya, secara berurutan tanpa ada jeda di antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Kesemua hal tersebut itu membatalkan sholat. Lalu yang keempat adalah wabidorbatil mufritah, dengan hentakan tubuh, ya, yang berlebihan. Artinya sampai bergetar seluruh tubuhnya, itu semua membatalkan sholat. Dan juga wal wathbatil fahishah, dengan lompatan. Kalau ada orang yang lompat di dalam sholat, itu semua membatalkan sholat. Nah,
Ini Syekh menyatakan ada berapa pembatalnya? Ada 5. Ada sebetulnya pembatal-pembatal yang lainnya. Di antaranya adalah ziyadatu ruknin fi'li amdan ma'al ilmi bitahrim. Kalau orang menambahkan gerakan rukun fi'il, rukun perbuatan secara sengaja dan dia mengetahui itu tidak boleh dilakukan. Seperti apa? Seperti ada orang yang ruku 2 kali dalam 1 rakaat secara sengaja dan dia tahu itu tidak boleh, maka itu membatalkan sholat. Ya. Terus juga di antara pembatal sholat lagi adalah apa? Al-hadatsul asghar awil akbar walau sahwan. Dia terjadi hadath pada dirinya seperti buang angin atau buang air kecil, ya. Itu semua membatalkan sholat. Atau juga hadath besar, ya. Nah, lalu juga wuqu'un najasah, dia terkena najis pada pakaian atau tubuhnya selama dia tidak bisa menghilangkan secara langsung setelah terkena najis. Kan misalnya ada kotoran yang menempel di pakaiannya dan kebetulan kotoran tersebut kering, lalu dia tepak begini sehingga hilang. Lain kalau kotorannya agak lembab, basah ya. Nah, itu kalau diginikan akhirnya apa? Masih ada sisanya yang tersisa di pakaiannya. Atau misalnya bisa dia pakai rida, ada yang sholat suka pakai rida di sini. Lalu dia lepaskan ridanya tersebut secara langsung, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, dan yang lain sebagainya. Itu kurang lebih adalah pembatal-pembatal yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Lalu Syekh mengatakan wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan. Kalau ada orang yang berbicara dengan ucapan yang sedikit, ya, dan dia lupa, au akala qalilan nasiyan, atau dia makan memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, ya, sedikit, misalnya kayak ada sisa di mulutnya, terus dia telan, ya, nggak tanpa sengaja, atau dia lupa kalau ada sisa makanan di mulutnya, nasiyan, au zada ruku'an au sujudan nasiyan lam tabtul bidzalika, atau dia sujud ruku nambah lebih daripada yang diperintahkan, yang diharuskan dikerjakan di dalam sholat, maka ke semua hal tersebut bila dikerjakan dalam kondisi dia lupa, bukan tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat yang sedang dia kerjakan dan disunnahkan untuk melakukan sujudus sahwi. Melakukan sujudus sahwi. Nah, maka dari itu Syekh melanjutkan faslun, ya. Wa yustahabbu sujudus sahwi, ya. Dan disunnahkan, di mustahab, ya, bahkan mustahab, ya, melaksanakan sujud sahwi, ya. Nah, sujud sahwi ini, ya, adalah sujud yang diperintahkan, yang disunnahkan, dianjurkan di dalam rangka untuk menggenapkan kekurangan sholat yang dikerjakan. Jadi bisa di dalam sholat ini kita melakukan hal-hal yang hakikatnya tidak boleh dikerjakan, tapi kita kerjakan disebabkan karena lupa, ya. Tentu kan ini menimbulkan kekurangan di dalam sholat yang kita kerjakan. Maka sujud sahwi ini fungsinya adalah untuk menutupi, ya, menembel kekurangan sholat yang kita kerjakan, ya. Dan ini termasuk ke dalam khususiyat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkannya sujud sahwi, ya. Dan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam beberapa kejadian, di dalam beberapa kesempatan beliau pernah terlupa di dalam sholatnya dan menggantinya atau melaksanakan sujud sahwi di akhir sholatnya. Nah, dan Syekh mengatakan wa yustahabbu sujudus sahwi, ya, mustahab atau dia sunnah, dia bukan wajib. Artinya kalau ada orang yang melakukan hal yang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi lalu dia nggak sujud sahwi, itu tidak masalah, karena sujud sahwi itu juga
sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," kalau seseorang ya merasakan syak, ya keraguan di dalam salatnya, falyulqis syakka, maka hilangkanlah keraguan tersebut. Wal yabni 'alal yaqin, dan bangunlah salat tersebut, bangun salat yang ia kerjakan di atas sebuah keyakinan. Fa idza staiqanat tamam, kalau dia meyakini sempurna salatnya, sajada sajadataini, maka dia sujudlah dengan 2 kali sujud. Fa in kanat salatuhu tammah, kalau salatnya sempurna, kanat rak'atu nafilatan wa sajadatain, maka 1 rakaat yang ia tambah tersebut merupakan tambahan dan 2 sujud. Wa in kanat naqisatan, kalau ternyata salatnya yang ia kerjakan itu kurang, kanat rak'atu tamaman li salatihi, maka rakaatnya itu telah disempurnakan dengan sujud sahwi. Wa kana sajdataini murghimatai syaitan, dan 2 sujud sahwi ini adalah 2 sujud yang menjadikan setan ini murka. Ya. Nah, wa huwa sajadatan, dan dia 2 sujud dengan sujud yang sama dikerjakan di dalam salat, ya. Seperti aturan-aturannya, bacaannya juga. Nah, qubailas salam, dan dia dikerjakan sesaat sebelum salam, ya. Memang ada khilafiyah di karangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sujud sahwi ini dikerjakan setelah salam secara umum di dalam semua kondisi. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau misalnya kita melaksanakan sujud sahwi ini karena kurang di dalam melakukan sholat, maka sunnahnya sebelum salam. Kalau kelebihan, maka sujud sahwinya setelah salam. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwasannya sujud sahwi ini disunnahkannya ya secara mutlak adalah apa? Sebelum salam. Hal ini berdasarkan penuturan Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan, ya wa huwa akhirul amrayni min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 2 hal yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah di akhir hayatnya menurut penuturan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, setelah sebelum-sebelumnya ada sebagian sesudah salam, sebelumnya sesudah salam, tapi beliau di akhir umurnya menetapkan bahwasannya sujud sahwi beliau yang beliau kerjakan adalah dilakukan sesaat sebelum salam. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja sebab yang menyebabkan kita disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi? Insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.